Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febrianti dari kelas 3B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan PPKN dari tahun 1946 sampai sekarang. Berawal kurikulum tahun 1946, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum tentang pemerintahan. Di kurikulum tahun 1957, mata pelajaran ini berisikan tata negara dan tata hukum yang membahas tentang konsep kewarganegaraan, mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962, muncul mata pelajaran civic yang berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pengalaman belajar yang dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi HAM atau Hak Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kurikulum tahun 1968 sampai 1969, istilah civic atau pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum tingkat SD mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civic atau pengetahuan kewargaan negara. Pada tingkat SMP berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Pada tingkat SMA berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tahun 1969 di SPG berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Sedangkan di proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civic, dan hukum. Pada kurikulum tahun 1975, istilah pendidikan kewargaan negara diubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2 FMPR 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Kurikulum di tahun 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang berisikan wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakal dari budaya bangsa Indonesia. Kurikulum ini mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau Spiral of Concept Development. Masuk kurikulum pada tahun 2004 dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berubah nama menjadi pendidikan kewargaan sesuai diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian kurikulum pada tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan di mana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan. Maka kurikulum tahun ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004.
Selanjutnya, kurikulum pada tahun 2013, perubahan kurikulum yang semula menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN berubah kembali dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Dan kurikulum di tahun 2020 atau yang dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar yang mana berisikan adanya teknologi untuk akselerasi, penguatan keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila yang mana terdapat 6 indikator yaitu bernalar krisis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Sekian dari penjelasan dan pemaparan materi mengenai sejarah perkembangan PPKN dari tahun 1946 sampai sekarang.